Selamat datang lagi di Ruang Official bersama saya Rinus Pratomoha. Veda ke pertama menentukan pilihannya soal nomor balap yang akan dipakainya pada Moto3 musim 2026. Belakangan ini nomor balap lebih dari sekedar nomor peserta, melainkan identitas bagi para pembalap. Nomor 46 identik dengan Valentino Rossi, sedangkan nomor 93 melekat dengan Marc Marquez, dan masih banyak contoh-contoh yang lain dari para pembalap. Adapun Veda pertama memilih nomor 54 yang mana dipakai oleh ayahnya Sudarmono semasa membalap dulu, yang mirip dengan kisah Valentino Rossi dengan ayahnya Graziano yang memakai nomor 46 saat masih meraih kemenangan Grand Prix di kelas 250cc yang sekarang bernama Moto2. Namun khusus untuk Veda pertama, dia tidak akan menggunakan nomor kesayangannya itu saat mengawali kiprahnya di ajang Grand Prix tahun depan. Dalam sebuah video yang diunggah Honda Tim Asia selaku tim baru Veda pertama pada Senin 24 November tahun 2025, Veda pertama menggunakan nomor 9. Sebagai informasi, kelas Moto3 dan Moto2 sedang melangsungkan tes pasca musim di sirkuit Jerez, Spanyol. Dan Veda pertama diperkirakan sulit untuk kembali menggunakan nomor 54 karena musim lalu sudah ada pemegangnya. Nomor 54 tersebut dipakai oleh Riccardo Rossi yang memperkuat tim Rivacol Snapperstein. Walaupun begitu, angka tersebut lowong setelah Riccardo Rossi pindah ke ajang World Supersport yang diikuti juara dunia asal Indonesia Aldi Satya Mahendra. Dan permasalahannya, Veda pertama tidak sendirian sebagai pembalap menginginkan nomor 54 untuk berlaga di Moto3 tahun 2026. Pula rocky lainnya yaitu Jesus Rios yang secara kebetulan direkrut sebagai pengganti Riccardo Rossi di tim Snipers. Jesus Rios telah memenangkan persaingan nomor tersebut sejak Junior GP tahun 2025. Jesus Rios akan menjadi pembalap yang tampil dengan nomor 54, sedangkan Veda pertama memakai nomor 9 di ajang yang sebelumnya bertajuk kejuaraan dunia junior Moto3 tersebut. Masalah nomor pembalap masih bisa berubah ke depannya meski bukan pada tahun yang sama. Veda pertama sendiri tidak asing lagi dengan nomor 9 bahkan sebelum Junior GP 2025. Veda pertama juga pernah memakai nomor 9 saat tampil di ajang dalam negeri One Prix 6 tahun yang lalu. Sementara itu, antusiasme ditunjukkan Veda saat dipastikan tampil di Moto3 2026 dengan Honda Tim Asia. Veda pertama diketahui mendapatkan keistimewaan untuk tampil di usia 17 tahun alias setahun lebih muda dari batas minimal pembalap MotoGP. Privilege itu didapat Veda pertama setelah mencapai 3 besar peringkat akhir Red Bull Rookies Cup 2025, tepatnya menjadi runner-up kejuaraan. Apresiasi juga diberikan kepada Veda pertama setelah menyelesaikan musim kompetitif di Junior GP. Veda pertama meningkati peringkat 10 klasemen akhir Junior GP 2025 setelah akhir pekan penutupan pada tanggal 22 sampai 23 November 2025 di sirkuit Ricardo Valencia, Spanyol. Veda pertama yang baru saja berusia 17 tahun itu mampu menyelamatkan musim debutnya setelah bencana di awal. Veda pertama mengalami crash pada seri pertama di sirkuit Estoril, Portugal pada April lalu. Padahal kecepatan yang mengagumkan yang ditunjukkan oleh Veda pertama dengan 2 kali mendekati grup terdepan meski start di posisi tengah yang terkena penalti lap panjang. Dan sialnya kecelakaan tersebut memaksa Veda pertama untuk menjalani operasi. Walau tidak sampai membuatnya absen di balapan Junior GP, Veda pertama baru bisa memulihkan kecepatannya pada paruh musim. Veda pertama menutup musim dengan finish posisi keempat pada balapan di sirkuit Misano, Italia sebagai hasil terbaiknya. Veda pertama berharap meraih podium, akan tetapi belum sampai balapan terakhir yang malah berakhir dengan terjatuh sendiri. Namun walau bagaimanapun, performa yang diperlihatkan Veda pertama tetap mendapatkan pujian. Apresiasi diberikan Astra Honda yang menaungi Veda lewat program Astra Honda Racing School dan proyek Astra Honda Racing Team di Junior GP. Veda pertama menjadi pembalap Astra Honda terbaik di balapan Junior GP. Diketahui Veda pertama meraih total 70 poin dan berada di urutan ke-10 klasemen akhir pembalap.
Prestasi ini sungguh luar biasa karena ini diraihnya di tahun pertamanya di balapan ajang ini. Bukti bahwa kemampuan beradaptasinya dengan motor dan sirkuit sangat cepat. Dan jika ditelisik lebih jauh, Fedaga pertama juga melampaui para pendahulunya. Ini berkat keberhasilannya untuk bersaing di grup depan dari balapan ke balapan. Sebelum Fedaga pertama, catatan terbaik ditorehkan pembalap Indonesia lainnya, Mario Suryaji pada tahun 2021. Dalam penampilan terakhirnya jelang naik ke Moto3, Mario Suryaji mengoleksi 58 poin dan berakhir di peringkat ke-12 klasemen. Mario Suryaji sendiri pun apes saat itu karena gagal menang, meraih pole position di seri Catalunya dan dapat memimpin balapan. Dia menjadi korban manuver sembrono rivalnya pada penghujung lomba. Sedangkan satu-satunya kemenangan dan podium dari pembalap asal Indonesia ditorehkan oleh Fadilah Arbi Aditama di sirkuit yang sama pada tahun 2023. Hanya saja performa Abi naik turun yang mana diperparah dengan cederanya. Dan tahun 2026 mendatang, Fedaga pertama akan mengikuti jejak Mario Aji dengan tampil di Moto3. Di Moto3, Fedaga pertama akan memperkuat Honda Tim Asia. Dia akan bertandem dengan Zen Mitani yang merupakan rivalnya sejak Asia Talent Cup. Mitani sendiri berakhir peringkat 11 Junior GP 2025, terpaut 2 poin dari Fedaga pertama. Keyakinan ditunjukkan Hiroshi Aoyama, juara GP 250 yang kini menjadi manajer tim Honda Tim Asia. Selain Fedaga pertama, Mario Suryaji juga menjadi pembalap binaan Astra Honda Racing Team yang juga tampil di MotoGP. Dan Mario Aji yang saat ini berusia 21 tahun akan menjalani musim ketiganya di Moto2 tahun depan. Fedaga pertama yang start di posisi ke-11 pada race 2 Junior GP di Valencia tidak memperoleh poin karena DNF semenjak lap pertama. Marco Morelli memenangkan balapan terakhir musim 2025 ini dan berhasil menyelesaikan klasemen akhir di posisi runner-up. Sementara Fedaga pertama menyelesaikan musim rookie sekaligus musim terakhir Junior GP-nya di posisi ke-10 klasemen. Dalam 12 balapan sepanjang musim 2025, Fedaga pertama absen 2 balapan jeres setelah cedera pasca side dan terjatuh di antara tikungan 11 dan 12 pada seri pembuka Junior GP Estoril. Sehingga dengan race 1 di Valencia, total 4 kali race Feda tidak memperoleh poin. Totalnya, Fedaga pertama meraih 70 poin penuh sepanjang musim 2025 dan menempatkannya di posisi ke-10 pada klasemen akhir Junior GP tahun 2025 ini. Dan ini adalah pertama kali pembalap Indonesia meraih posisi top 10 di klasemen akhir Junior GP semenjak Astra Honda mengikut sertakan pembalapnya sejak tahun 2016. Dengan capai 70 poin ini tercatat sebagai poin tertinggi yang pernah diraih oleh pembalap Indonesia di ajang kejuaraan dunia yang menggunakan motor setara di Moto3 ini. Dan untuk tahun depan, pada musim 2026, Fedaga pertama bersama Zen Mitani dengan payung Honda Tim Asia akan membalap di kelas Moto3 World Championship. Seperti yang kita ketahui, Fedaga pertama mengakhiri musim rookie-nya di gelaran Junior GP 2025 ini di posisi ke-10. Posisi 10 ini adalah raihan tertinggi di klasemen akhir Junior GP bagi pembalap Indonesia semenjak Astra Honda ikut serta di 2016 lalu. Gemilangnya musim rookie Fedaga pertama diperoleh dengan konsistensi cara mencapai poin bagus di 3 seri balapan. Secara umum, Feda hanya 4 kali tidak memperoleh poin, yaitu setelah crash di balapan Temuka Estoril dan balapan Jerez karena recovery cedera dan balapan Valencia kedua. Oke, Fedaga pertama juga sudah mendapatkan nomor 9 Moto3 nanti. Udah launching ya, namanya udah launching. Karena Fedaga pertama sudah tidak bisa memakai lagi nomor 54 yang di Red Bull Rookies Cup pada tahun 2025 ini. Nomor 9 juga dipakai oleh Fedaga pertama di Junior GP yang sudah berakhir pekan ini. Kita tunggu ya bagaimana kiprah Fedaga pertama di musim 2026 bersama Honda Tim Asia dalam Moto3 ya. Oke, hujan loh lama-lama. Oke, udah ya. Sekian video hari ini. Akhir kata Serinus Pratomahak. Salam sayang untuk samping Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Sumber hujan terus loh. Udah 4 hari kalau nggak salah. Udah 4 hari entah 5 hari. Udah ada kebanjiran sana sini. Oke.